melalui sarana Zoom ini. Kami percaya apapun yang kami gunakan boleh menjadi sarana untuk kami membangun iman, menambah wawasan, dan bertumbuh semakin kuat di dalam pengenalan kami akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Niko aman nilainya ya? Atau gimana? Aman, Pak. Nah, kamu juga aman? Atau cenderung Aman, berbahaya? aman Pak sedikit. Apa yang paling rendah nilainya? Bahasa. Paling rendah apa ya? Ada yang sampai 7 gitu? Bahasa ya enggak. Enggak. Apa? Paling rendah 8. Paling rendah 84. Kalau di Bekasi itu bahasa daerahnya apa? Sunda. Bahasa Sunda, Pak. Oh, Iya, ada ya. Ada pelajarannya ya. ada, Pak. Oh, aman nilaimu di situ. Biasanya Kurang sih, Pak, kalau ya, karena banyak anak-anak muda sekarang ini kalau belajar bahasa daerah mesti kurang. Di sini pun juga yang bahasa Jawa juga banyak gagal. Oke, kita kali ini masuk di pencobaan Tuhan Yesus untuk yang kedua. Di yang pertama yang lalu, Yesus diminta mengubah batu menjadi roti. Berbicara mengenai kebutuhan hidup. Kemudian pencobaan kedua, ini saya beri judul Jatuhkanlah Dirimu. Ayatnya di Matius 4 ayat 5 sampai 7. Di sini sudah saya tuliskan. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di dengan bait Allah. Bunga itu atap. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allah. Jadi, iblis ini membawa Tuhan Yesus di hubungan bait Allah. Hubungan itu atap. Jangan bayangkan atapnya itu seperti kita yang ada di Indonesia. Tapi atapnya itu kan berbentuk segi empat di atas itu, kemudian ditutup oleh satu lingkaran besar. Jadi orang bisa berjalan di atasnya, di hubungan bait Allah, di hubungan di atap. Sama seperti ketika kita mendapati Raja Daud, eh, waktu satu kali sore-sore dia duduk di hubungan di istananya, dia melihat Bathsheba yang sedang mandi. Itu dia ada di atap istana. Oke, pengantar dari pencobaan yang kedua ini adalah pencobaan yang kedua. Tuhan Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari atas, dari atap itu ke bawah. Karena iblis berkata, oh, kalau engkau menjatuhkan diri, pasti malaikat-malaikat akan menopang, akan menatang, dan kamu tidak akan sampai terjatuh. Sebelum memulai pelayanan, Tuhan Yesus dicobai oleh iblis dulu untuk menguji karakter dan kekuatan imannya. Demikian juga dengan kita, sebelum masuk dalam pelayanan, Tuhan izinkan kita mengalami proses supaya kita siap dan tidak mudah jatuh ketika melayani Tuhan. Contohnya kalau kita mungkin diuji dulu, Neva mungkin diuji dulu dengan situasi sakit hati pada orang lain, tapi bagaimana bisa mengampuni. Nanti ketika satu kali Neva dibawa Tuhan untuk melayani Tuhan, itu bisa mengampuni orang lain dengan baik, bisa melayani orang yang mengalami sakit hati atau kecewa karena sudah pernah mengalami. Demikian juga Tuhan Yesus diuji lebih dulu sehingga dia bisa kuat ketika melayani. Setelah pencobaan pertama, iblis pun mulai melancarkan serangannya kedua, yaitu ini membawa eh, Tuhan Yesus ada di hubungan bait suci. Apa artinya? Yang pertama yaitu hati-hati dengan kesombongan. Jadi dibawa ke atap bait suci itu
berbicara mengenai kesombongan. Dibaca, Nerva, Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Iya, iblis membuat Tuhan Yesus di hubungan bait Allah untuk menandakan bahwa iblis mau membuat Tuhan Yesus jadi pribadi yang tinggi hati dan sombong. Oleh karena itu ditempatkan di tempat yang tinggi, tapi di atas bait Allah, berkaitan dengan kesombongan rohani. Tuhan Yesus mau dibawa oleh iblis untuk merasa suci, merasa benar, merasa paling bisa. Nah, nanti kamu dibawa ke atas, nanti kamu akan menjatuhkan diri aman. Dalam hidup ini tanpa kita sadari, iblis itu seringkali membawa kita pada situasi yang sombong, angkuh, tinggi hati. Kita dibuat merasa bangga diri, bahwa kita lah yang bisa mengerjakan segala sesuatunya. Semua karena saya, kita bisa berkata seperti itu pada teman-teman kita. Kalau tidak ada saya, tidak mungkin bisa terselesaikan. Saya ini think tanknya, pemikirnya, saya ahlinya di bidang ini, pengalaman saya banyak. Kata-kata seperti itu mungkin akan sering kita dengar, atau bahkan mungkin kita ucapkan satu kali, atau pernah. Karena kita merasa sombong, kita merasa bisa, merasa benar. Ketika kita tinggi hati, firman Tuhan tadi sudah dibaca, itu menandakan dekat dengan kehancuran. Mengapa? Orang yang tinggi hati merasa bahwa segala sesuatunya bergantung pada dia. Nggak butuh orang lain dan selalu merasa ingin dihargai. Orang yang tinggi hati selalu merasa ingin dipuji, dihargai. Karena merasa kalau bukan karena dia, nggak mungkin semua bisa terselesaikan. Orang yang sombong bisa kita temui di sekolah karena prestasinya unggul, hasil karyanya sempurna. Pernah menemui teman yang merasa sombong, Elva? Di kelas sekarang Pernah, atau Pak. apa, dalam hal apa biasanya? Banyak hal sih, ada yang sombong karena dia merasa lebih mampu dalam materi, Oh terus di prestasi dia lebih unggul. ya, biasanya kalau anak orang kaya dia bisa bebas ngomong apapun itu merasa sombong. Apalagi kalau nilai seorang baik, mungkin awalnya dia bekerja keras, tapi ketika nilainya ternyata terbukti bagus, paling unggul, ya dia bisa sombong. Orang sombong juga bisa ditemui di pekerjaan. Mungkin satu kali kalau Neva bekerja, menemui orang yang merasa berjasa dalam pekerjaan tersebut. Cari muka di hadapan bosnya. Orang sombong juga bisa ditemui dalam pelayanan. Nggak ada saya, pelayanan ini nggak akan berjalan. Tuh, kata-kata yang mengarah kesombongan. Orang sombong juga bisa ditemui di keluarga karena merasa tanpa dia keluarga tidak akan aman untuk kebutuhan saya. Kalau saya nggak bekerja, wah nggak makan kalian. Itu bisa jadi seperti itu. Orang tua saya nggak ada apa-apanya, gaji saya lebih besar. Itu hati-hati. Eh, saya pribadi ketika bekerja, awal-awal bekerja orang tua saya masih ada. Tapi ketika sekarang-sekarang kondisi saya sudah mulai lebih baik, saya tidak ada. Jadi ya, dia tidak bisa menikmati apa yang saya hasilkan sekarang ini. Tapi saya juga tidak merasa bahwa saya lebih baik dari dia. Justru saya ada sekarang di posisi ini karena usaha kerja keras papa saya juga, yang seorang konduktur bus kota. Saya bisa meraih lebih baik. Bukan hanya pekerjaan, secara pendidikan saya lebih baik. Saya punya gelar, papa saya kan tidak. Tapi saya tetap merasa bahwa tanpa papa saya tidak bisa. Lawan kesombongan dengan kerendahan hati. Orang rendah hati selalu membutuhkan orang lain. Elva butuh Niko, butuh abang, butuh teman-teman. Itu orang yang rendah hati. Orang rendah hati selalu mengatakan bahwa yang dia capai masih belum ada apa-apa. Orang lain mungkin berkata, oh kamu hebat ya, bagus kan. Tidak, ini masih saya belum ada apa-apanya dibanding yang lain. Ah, masih segini aja yang saya bisa. Masih ada apa-apanya. Orang rendah hati tidak akan mengakui dirinya sendiri, meskipun dia yang banyak bekerja dan menyelesaikan. Mungkin satu kali Neva dihadapkan pada situasi menyelesaikan
proyek atau program atau apapun, yang lain nggak bekerja. Mungkin cuma ngasih uang saja, tapi nggak ikut bekerja. Atau ngerjakan P5 dan sebagainya. Nelpon sendiri yang capek-capek. Tapi ketika selesai, seorang yang rendah hati akan berkata, ini pekerjaan tim, ini sama-sama. Jadi kalau orang yang sombong, saya semua yang ngerjakan, saya yang capek-capek, semua yang saya keluarkan uang sebagian besar saya. Mereka nggak bisa apa-apa, itu salah. Poin pertama mengajarkan kita untuk memiliki kerendahan hati. Jangan sombong meskipun kita ada pada posisi dan kedudukan yang paling tinggi. Jangan sombong meskipun kita banyak harta, ada uang. Jangan sombong karena keberhasilan yang kita raih. Bersikap sewajarnya saja dan memandang peran orang lain sebagai bagian yang mendukung kita. Bisa jadi satu kali Melva dibuat oleh Tuhan berhasil dalam pekerjaan, punya kedudukan yang baik, keuangan yang baik juga, tetap bersikap rendah hati. Kalau keluarga karena tanpa orang tua yang tidak bisa sampai pada posisi yang baik dan sebagainya. Filipi 2 ayat 3 coba dibaca. Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, Paulus mempunyai ilmu yaitu menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Sama dengan orang Indonesia, budaya Timur yang berkata, eh, enggak kok ini bukan karena saya, ini semua, ini pekerjaan semua. Jadi menganggap yang lain lebih utama. Tidak mencari kepentingan sendiri, tidak suka dipuji. Nah, contoh peristiwa kesombongan yaitu peristiwa kapal Titanic. Pernah lihat filmnya? Atau pernah tahu ceritanya ini? Neva, Pernah, Pak? Titanic itu kan sampai berkata bahwa ini kapal paling hebat, tidak ada yang bisa membuat tenggelam. Bahkan Tuhan pun nggak akan bisa menenggelamkan. Ini kapal yang paling bagus. Dan memang itu kapal yang mewah, yang secara mesin unggul, secara kekuatan juga baik, melebihi kapal-kapal yang ada. Jadi kalau diperkirakan perjalanan dia itu aman. Tapi karena ada perkataan yang sombong dari eh, nakodanya, orang yang mengemudikan kapal, Tuhan pun menghukum. Coba kalau tidak ada masalah, dia tidak berkata seperti itu. Perjalanannya akan aman. Tapi kalau orang menganggap dirinya lebih baik, Tuhan pun menghukum. Sampai akhirnya kapal itu hancur, berkeping-keping dan tidak tidak ada bekasnya lagi. Itu contoh kesombongan yaitu dari kapal Titanic. Halo Niko, puji Tuhan, selamat bergabung. Sudah nyampe rumah Halo dengan Pak, aman. Ya, oke. Sudah sudah Pak. menemukan sudah menemukan posisi dengan baik. Selamat ya, sudah naik kelas 11 ya. Sudah terima rapot ya. Iya Pak. Setelah kalian tidak lagi jadi anak yang kecil. Kalau kelas 10 masih peralihan dari SMP. Ketika sudah kelas 11, benar-benar SMA 1000%. Kelas 10 sudah SMA, tapi masih peralihan dari SMA. Kelas 11 sudah lebih dewasa lagi. Dijaga sikapnya, jaga perkataan, jaga pergaulannya. Puji Tuhan, kita belajar hari ini mengenai pencobaan kedua, yaitu tentang kesombongan. Pertama, hati-hati dengan kesombongan. Tuhan Yesus oleh iblis diminta untuk menjatuhkan diri. Itu berbicara mengenai kesombongan. Contohnya kapal Titanic yang ternyata sampai sekarang hanya jadi cerita, dibuat film berkali-kali juga. Oke, yang kedua, apa makna atau pembelajaran dari Tuhan Yesus diminta menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan, lalu iblis itu berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Nah, Tuhan Yesus diminta menjatuhkan diri ke bawah. Nanti malaikat-malaikat itu akan siap untuk menggendong, menopang, menerima.
Pembelajaran kedua yaitu iblis selalu ingin kita jatuh atau turun secara rohani. Oh, ini ayatnya belum saya katakan. Saya bacakan dari dua raja-raja satu, ayat yang ke-9. Dua Raja-Raja 1 ayat 9, saya bacakan. Sesudah itu disuruh nyala kepada Elia, seorang perwira, dengan ke-50 anak buahnya. Orang itu naik menjumpai Elia, yang sedang duduk di atas puncak bukit. Berkatalah orang itu kepadanya, "Hai abdi Allah, Raja bertitah, turunlah." Jadi Elia itu ada di puncak bukit, di atas gunung, tapi ada 50 prajurit dari kerajaan eh, Israel, yang waktu itu mereka sedang hidupnya di luar takut akan Tuhan. Mereka semaunya sendiri. Kemudian 50 orang ini berkata kepada Eli, turunlah. Iblis juga demikian. Dia menghasut pada Tuhan Yesus dengan kata, jatuhkanlah dirimu. Nanti malaikat-malaikat akan menopangmu. Sebenarnya artinya apa? Iblis tidak suka dengan anak Tuhan yang mau serius secara rohani. Dia akan lebih suka untuk menjatuhkan atau menurunkan kita. Nabi Elia yang ada di atas gunung pun dibujuk supaya turun. Namun Elia yang mengikuti kehendak Tuhan memilih untuk tetap bertahan di atas gunung. Di gunung itulah dia bisa bersekutu dengan Tuhan. Gunung merupakan gambaran kehidupan rohani yang baik, yang tinggi, dan pada posisi puncak. Tapi iblis akan membujuk kita untuk jatuh dan turun. Dia akan membisikkan pada kalian, pada kita, dibisikkan. Sudahlah, nggak usah terlalu rohani. Biasa-biasa saja. Memangnya kamu mau jadi pendeta? Kan bukan. Atau buat apa baca firman Tuhan setiap hari? Nggak ada gunanya. Hidupmu juga masih sama saja. Saya mendengar hal ini seringkali. Orang memberi pertanyaan balik, ngapain baca firman Tuhan? Hidup kami nggak berubah, masih tetap miskin dan sebagainya. Nah, itu adalah hasutan dari iblis. Hari Minggu ngapain ke gereja? Bikin capek, waktunya istirahat. Atau ya, menyangkut keuangan, buat apa persembahan? Uangnya digunakan untuk kepentingan yang lain saja. Jangan terbawa oleh arus dunia. Firman Tuhan justru mengatakan supaya kita makin menyala dan mengobarkan roh kita. Kita tolong, Niku, Roma 12 ayat 11. Ayatnya pendek. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, di sini firman Tuhan mengajarkan tuh. Kalau kita jangan sampai kendor kerajinan kita, tapi terus menyala-nyala dan melayani Tuhan. Jadi kalau ada bujukan-bujukan untuk kita tidak serius secara rohani, buat apa dan sebagainya. Hati-hati, jangan-jangan kita terbawa oleh arus dunia atau bisikan dari iblis. Karena iblis tidak mau kita maju secara rohani. Tapi firman Tuhan mengajarkan untuk kita menyala-nyala terus melayani Tuhan. Lebih enak memang mengikuti arus dunia, jatuh bangun dalam dosa dan sebagainya. Jangan kita ada pada posisi yang salah. Yang pertama, pencobaan ini berbicara mengenai kesombongan. Yang kedua, iblis selalu ingin kita jatuh atau turun secara rohani. Karena kan Tuhan Yesus diomongi, jatuhkanlah dirimu. Karena iblis selalu ingin kita jatuh atau turun. Poin ketiga, poin terakhir yaitu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ini minta tolong Nelva, ayat terakhir. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah ke perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah
diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Ya, ini cerita mengenai Simpson. Ya, tentu kita sudah tahu garis besarnya bahwa dia satu kali terpikat dengan perempuan bernama Delilah. Dan Delilah ini merayu-merayu, tunjukkan di mana kelemahan. Satu kali ditunjukkan, ternyata dia tidak ada masalah. Kedua kali pun juga dia bisa melepaskan diri dari ikatan tali. Sampai satu kali perempuan menangis terus, tolong saya jangan dibohongi. Dan Simpson pun memberitahu rahasia. Tapi Simpson nggak menyadari bahwa Tuhan sudah meninggalkan dia. Sehingga rambutnya dipotong, dia ditahan, diikat tali yang masih baru, dan dia tidak bisa melepaskan diri. Simpson merasa bahwa dia masih aman sekalipun dia berbuat dosa. Sekali, dua kali Tuhan masih berikan kesempatan. Tapi sampai titik tertentu ketika dia mempermainkan Tuhan, meremehkan Tuhan, tanpa disadari Tuhan pun meninggalkan dia. Orang yang mempermainkan Tuhan sama saja mencobai Tuhan. Karena itu kan Tuhan Yesus berkata di ayat yang tadi itu, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Bagaimana kita mencobai Tuhan? Yaitu dengan mempermainkan Tuhan. Cara kita mempermainkan Tuhan apa? Berbuat dosa sedikit, nggak apa-apa. Nanti bertobat lagi. Tanpa kita sadari, iblis membujuk kita. Nggak apa-apa, buat dosa kayak gitu. Nanti bertobat lagi kan dia. Situasi inilah yang membuat anak-anak Tuhan akhirnya meremehkan kasih karunia. Nggak apa-apa bohong. Nggak apa-apa berbuat ini. Nanti dia. Nanti minta ampun ya dia. Nggak apa-apa lihat yang itu. Nanti minta ampun, ya diampun. Kehidupan kita tidak lepas dari godaan. Mudah untuk kita tergoda jatuh dalam dosa lewat tayangan di internet, di WhatsApp yang beredar, di TikTok, IG, dan sebagainya. Jaga mata kita untuk tidak melihat sesuatu yang salah. Apa yang kita lihat, itulah yang masuk dalam pikiran kita. Kalau sudah demikian, tinggal tunggu satu kali pasti jatuh dalam dosa. Ada banyak peristiwa, anak-anak masih SMA, kemudian memperkosa pacarnya. Kenapa? Karena ternyata dia perkosa pacar atau temannya karena dia terpengaruh ketika melihat video yang mengarah pada seks bebas. Dan dia terbawa dalam pikiran itu dan dia merayu teman perempuan. Kalau sudah demikian, yang dilakukan apa? Ya, ujung-ujung membunuh, terjadi pembunuhan dan sebagainya. Jadi, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kalau kita berbuat salah atau berdosa lalu bertobat, apakah diampuni? Selama kita masih hidup, saya percaya Tuhan masih mengampuni. Tapi kalau berkali-kali jatuh dalam dosa yang sama, bertobat lagi dan seterusnya, tentu Tuhan tidak akan percaya. Contohnya misalkan, kalian ambil uangnya mama. Sekali aman, dua kali kemudian ketahuan, terus minta maaf. Dimaafkan sama mama, sama orang tua. Tapi ketika satu kali lagi berbuat lagi, minta maaf lagi mungkin masih diampuni, tapi sudah beberapa kali. Tentu orang tua akan berpikir, oh jangan-jangan kamu jadi pencuri nanti. Dan tentu akan susah untuk dimaafkan. Demikian juga kalau kita seringkali berbuat dosa yang sama. Minta ampun pada Tuhan mungkin iya, tapi satu kali Tuhan akan tidak percaya lagi, itu yang susah. Tidak percaya itu artinya apa? Bukan saja kita tidak diampuni, kita sendiri juga mudah terus berdosa. Oleh karena itu ketika godaan itu datang, bersuruh pada Tuhan minta pertolongan dan pemberian. Tuhan, ini kok saya di depan saya ada gambar-gambar seperti ini. Saya nggak kuat dan minta tolong. Minta Tuhan menolong supaya tidak jatuh dalam dosa. Kalau Tuhan sudah menolong, kita akan terhindar dari situasi yang sama. Oke, jaga diri kita supaya tidak sombong. Yang kedua, serius di dalam Tuhan. Jangan sampai kita jatuh atau turun secara rohani. Kerjakan yang kita lakukan. Saat teduhnya dikerjakan, dibaca bagian kita. Berdoa jangan menurun. Kalau memang ada kesempatan ke gereja dalam kondisi sehat, silakan hadir. Atau apapun juga, ada kesempatan untuk membuat rohani kita semakin baik. Jangan sampai kita menunda. Dan yang ketiga, jangan mencobai Tuhan. Jangan sampai. Oke, sharing kita pada hari ini yaitu dalam situasi apa kalian pernah
merasa sombong atau tinggi hati atau merasa bisa atau bahkan kadang-kadang merasa bahwa tanpa saya nggak bisa itu terjadi. Dalam situasi kayak apa kalian pernah merasa sombong? Mungkin di situasi di sekolah atau di rumah atau kalau dari saya dulu, eh, saya ini waktu SMA jadi ketua persekutuan doa bahkan dua kali, kelas 10 dan kelas 11. Jadi persekutuan doa dua kali. Karena kakak kelas saya tidak ada yang mau waktu saya kelas 10. Pilihan saya. Ketika saya kelas 11, kakak kelas saya sudah lulus, saya yang naik lagi, tidak ada yang menggantikan dari yang bawah. Kadang-kadang saya yang menyiapkan semuanya persekutuan doa itu dengan baik. Saya menggelar tikar, menyiapkan alat musiknya, yang mengundang pembicara saya. Kadang-kadang pembicara nggak datang, saya menggantikan. Pemimpin pujian tidak siap, saya menggantikan. Satu kali saya merasa, persekutuan doa ini tanpa saya, nggak jalan. Nggak ada apa-apanya. Mereka-mereka itu masih nggak bisa apa-apa. Saya lah yang ngerti hal-hal rohani. Dan ternyata saya merasa sombong, Tuhan menegur saya dengan cara apa. Eh, Ketika saya mencoba memimpin satu kali, ternyata berantakan. Mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan, pembicaraan tidak datang, ternyata yang saya sampaikan berputar-putar, nggak ada ujung. Atau apapun lah, teman-teman juga mulai menjauhi. Karena ketika saya menyadari kesalahan saya mulai merangkul teman-teman, kita bersatu hati bersama. Terus persekutuan doanya bisa berbagi lagi. Kalau menurut Nelva, apakah setiap kita tentu pasti pernah ada pada situasi kesombongan sedikit atau Nelva pernah merasa kamu sombong, tinggi hati, atau merasa bisa itu sendiri bagaimana? Eh, Pernah Kak, mungkin pada saat kalau misalkan lagi ujian atau kerja apa ya, dalam menyelesaikan tugas gitu, mungkin kadang aku yang terlalu nganggap bisa lah gitu, gue bisa sendiri gitu kan, kayak bang apa menyombongkan diri sendiri gitu dalam hati, kayak bisa lah tanpa teman tanpa bantuan, tapi ternyata hal itu salah. Justru aku malah malah nggak bisa buat nyesain semuanya sendiri, karena gimana pun kita juga butuh orang yang bisa selalu harus bantu kita. Iya. Berarti Nelva waktu itu dominan mengerjakan semuanya. Iya. Banyak pada akhirnya kan merasa bahwa bagaimanapun juga tetap butuh orang lain, butuh teman untuk membantu menyelesaikan. Oke, puji Tuhan. Niko, pernah kamu ada pada posisi merasa sombong, merasa bisa? Pernah Pak, kalau Apa? saya sama mama sih seringnya Gimana itu? eh, merasa sombong sama bisa ke mama gitulah. Sombong aku bisa ngelakuin ini, terus merasa udah hebat, terus merasa bisa ngelakuin itu ke mama. Terus habis Oh, itu mama kayak negur, bilang kena batunya nanti. Ternyata beneran kenyataan apa itu? Biasanya itu. kamu contohnya merasa apa? Yang kamu tadi merasa bisa, itu contohnya. Kayak apa, bisa apa, waktu itu pernah sombong sih, dapat ranking terus sombongin ke saudara gitu, tapi ngomongnya ke mama. Hmm, Habis itu mama bilang, baru gitu doang udah sombong. karena satu kali kalau kita merasa bisa dengan nilai, Tuhan akan membalik. Oh, ternyata hal pelajaran yang kita anggap bisa, kita anggap paling bisa, ternyata malah jelek nilai. Kita bisa sombong, akhirnya nilainya jadi hancur. Ya, bersyukur kalau Eko juga menyadari ada pada posisi tertentu yang salah. Dari sini kita belajar, Tuhan tadi berkata untuk kita rendah hati. Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak boleh menyombongkan diri. Jadi temannya iblis lagi. Oke, itu yang jadi sharing kita, pembelajaran kita hari ini. Di Tuhan,
Saya senang sekali mendengar kalian sudah naik kelas 11. Libur berarti sampai tanggal berapa, Elva? Tanggal 15 masuk ajaran baru, Pak. Tanggal 15. Ya, luar biasa. Masih 2 minggu lagi. Oke, Niko bisa tutup dalam doa. Bisa, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan melalui Pak Oki Tuhan kepada kami Tuhan. Berkati supaya firman-Mu ini menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Dan bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari ya Tuhan dengan baik. Ya Tuhan Yesus berkati hamba Pak Oki supaya hamba Pak Oki dapat rezeki ya Tuhan yang melimpah ya Tuhan. Berkati aku dan Eva supaya di ajaran yang baru ini bisa mengikuti akademi yang diberikan oleh guru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan, Niko dan Elva. Pak. Terima kasih.